Hai sahabat online dimanapun kalian berada, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah dan dimudahkan segala urusannya serta diberikan kebahagiaan selalu. Yuk hari ini kita mau bagi-bagi rezeki lagi. Kali ini aku mau masak mie bihun aja nih. Apa aja bahan-bahan mie bihun kita kali ini nanti bisa Bunda cek di description box ya. Nah kali ini aku mau siapin dulu untuk masaknya. Kali ini mudah banget ya. Untuk mie bihun yang aku pakai di sini, aku tuh pakai mie bihun jagung. Jadi disesuaikan aja sama kalian ya, mau masak seberapa banyak. Untuk bahan pelengkapnya di sini aku ada sosis, ada telur, ada wortel, terus ada juga pentol bakso ya. Jadi di sini toppingnya banyak banget. Selain itu aku juga pakai sayuran kayak sawi dan juga pakai seledri. Untuk bumbunya tuh gampang, cuma bawang merah, bawang putih, terus nanti dibumbuin sama lada, sama garam, terus ada kecap asin, ada saus tiram dan juga jangan sampai lupa pakai kecap. Di sini aku juga pakai ayam. Jadi di sini ayamnya nanti aku bakal potong-potong kotak-kotak gitu. Terus bakal aku goreng sebentar pakai margarin. Jadi di sini khusus ayamnya sama sosisnya nanti bakal aku goreng sebentar. Nah, di sini aku pakai ayam bagian dada. Jadi di sini aku pisahin dari tulangnya, terus aku potong-potong kotak-kotak sebelum kita goreng ya. Ini bebas, kalau misalkan kalian mau pakai bagian kulitnya juga boleh. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, di skip aja. Oh iya, sambil nunggu kita nyiapin toppingnya jangan sampai lupa ya untuk ngerebus air untuk ngerendam si bihun jagungnya ini ya. Jadi airnya secukupnya aja, kalau udah mendidih terus dimasukin aja bihunnya dan nanti ditiriskan ya bun ya. Jadi di sini itu bikinnya gampang banget. Jadi kalau kalian tahu bikin bihun itu gampang banget ya. Cuma di sini memang aku pakai topping yang beraneka macem dan agak banyak karena mau aku kasihin ke orang-orang ya. Jadi kita bikin yang istimewa. Nah, kalau misalkan bihunnya udah ditiriskan, langsung aja kita kasih sedikit minyak gitu ya. Ini agak banyak sih karena kan porsinya agak banyak. Ini tujuannya biar nggak lengket. Terus aku kasih di sini sedikit saus tiram. Ini disesuaikan dengan banyaknya bihun jagung yang kita pakai. Terus aku kasih juga kecap. Ya, kecapnya kebetulan di sini habis, tapi setelah ini tuh aku beli kecap lagi dan aku tambahin lagi. Ya, jadi kecapnya itu wajib banget sedikit lebih banyak ya. Terus juga aku kasih di sini kecap asin. Kecap asinnya disesuaikan aja dan jangan lupa juga buat dikasih lada ya. Lada bubuk kayak gini ya. Jadi dikasih secukupnya aja, disesuaikan dengan banyaknya bihun yang kita masak. Jangan lupa buat diaduk sampai dengan rata ya, sampai benar-benar warnanya itu rata ya. Kalau misalkan kurang kecap boleh ditambahin kecap. Dan untuk topping selanjutnya di sini aku potong-potong pentol bakso. Jadi selain sosis ayam, aku juga siapin pentol bakso. Untuk bihun jagung yang tadi aku aduk-aduk ya, belum selesai ya. Jangan lupa buat ditambahin sama sedikit garam dan juga penyedap atau kaldu nyamur. Ini juga aku main kira-kira aja, main feeling ya. Jadi nggak ada takarannya. Jadi kalau misalkan bihun jagungnya banyak, jadi itu agak banyak. Tapi kalau sedikit pakainya disesuaikan aja. Nah, terus habis itu jangan lupa diaduk-aduk ya. Ini kan porsinya agak banyak, jadi di sini aku jadiin 2 wajan ya. Karena di sini kalau kita masak di 1 wajan nggak bakalan cukup. Jadi aku jadiin 2 wajan gitu. Pengen tahu nih kalau Bunda sendiri bikin mie bihun di rumah itu kayak gimana? Resepnya apakah hampir sama kayak aku atau enggak ya? Kalau di sini tuh mie bihunnya itu sebelumnya itu aku bumbuin dulu kayak gini. Jadi sebelum kita masak dengan bawang-bawangan dan yang lainnya, biasanya itu aku kasih minyak, terus aku kasih kecap asin, aku kasih saus tiram dan juga kasih kecap manis. Nanti baru setelah itu bakal kita masak. Menunggu ya bihun jagungnya rata, di sini aku siapin juga untuk tambahannya juga ada wortel dan juga ini wajib banget ya daun seledri, karena pakai daun seledri ini ya masakan bihun kita makin sedap pun. Jadi ini wajib banget, nggak boleh di skip ya daun seledrinya. Kalau misalkan Bunda nggak punya wortel juga nggak apa-apa ya, tapi di sini kayaknya warnanya jadi lebih cantik
kalau kita pakein wortel juga. Nah ini tadi seperti yang aku bilang, jadi aku marinasi si ayamnya ya pakai sedikit lada dan juga sedikit garam aja, diaduk-aduk sampai rata, terus kita goreng sebentar ya. Nggak usah sampai kecoklatan, cukup sampai putih aja kayak gitu ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Gampang banget, simple banget ya. Pokoknya ini toppingnya kita siapin terlebih dahulu ya. Ini ayamnya aku masak sampai dengan keputihan aja, nggak perlu sampai kecoklatan. Kalau sudah keputihan ya, itu langsung aja ditiriskan dan diangkat. Terus lanjut kita juga jangan lupa buat goreng si sosisnya. Jadi sosis yang aku pakai ini kebetulan bukan sosis yang sudah mateng, jadi ini harus digoreng sebentar aja ya. Digoreng sebentar aja, terus kita angkat dan kita juga sisihkan dulu. Pokoknya tumis bihun jagung kita kali ini tuh menggugah selera banget karena toppingnya super banyak ya. Terus juga ini macem-macem, beraneka ragam toppingnya, mulai dari ayam, terus sosis, ada telur, ada apa lagi tadi ya satu ya, lupa deh. Jadi ini toppingnya banyak banget. Dan pokoknya ya itu tadi pentol bakso ya, satu lagi toppingnya. Jadi di sini aku pakai topping yang banyak banget. Dan ternyata toppingnya tuh masih kurang satu, yaitu pakai telur. Jadi di sini telurnya aku goreng dan aku orak-arik ya. Jadi aku goreng beberapa butir telur, kayaknya sekitar 4 atau 5 telur gitu. Terus kita goreng aja pakai api sedang dan kita orak-arik. Setelah diorak-arik, terus kita angkat aja dan kita tiriskan. Ini juga toppingnya ya, jadi toppingnya hari ini tuh banyak banget ya. Jadi kita pokoknya bikin bihun jagung yang istimewa banget. Nah bun, untuk bumbunya di mie bihun jagung kita kali ini tuh aku cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih ya. Jadi itu di blender, dikasih air sedikit di blender karena ini memang mie-nya banyak, jadi aku pakai bumbunya sedikit banyak. Dan karena kita itu 2 wajan, jadi ini bumbunya aku tumis ya di 2 wajan ya, dibagi 2 sama rata ya untuk bumbunya. Terus kita tumis di api yang jangan terlalu besar karena nanti kalau terlalu besar nanti takutnya gosong. Jadi ini ditumis sampai dengan bumbunya itu betul-betul harum ya. Jadi ini karena masaknya 2, awalnya sih bisa dihandle sendiri, tapi ketika udah masuk bumbu-bumbu yang lainnya aku udah nggak sanggup untuk ngaduknya ya bun ya, jadi aku minta bantuan. Nah di sini jangan lupa buat dimasukin ya bahan-bahan pelengkapnya seperti sosis, seperti ayam juga dibagi 2 sama rata. Terus juga jangan lupa buat dimasukin juga tadi ada ayam, ada pentol dan juga ada telur yang udah kita orak-arik. Semuanya kita bagi 2 sama rata ya, karena di sini ada 2 wajan besar ya. Jadi di sini dibagi 2 sama rata untuk toppingnya supaya adil ya. Terus jangan lupa buat diaduk-aduk sampai dengan rata dan bumbunya itu tercampur. Dan di sini juga aku masukin wortelnya ya, karena ini wortelnya juga harus dimasukin di awal ya supaya mateng ya bun ya. Diaduk-aduk sampai dengan rata ya, dua-duanya diaduk-aduk jangan lupa. Ini sih masih aku bisa handle sendiri, tapi setelah ini aku minta bantuan soalnya ketika ngaduk si mie-nya itu agak berat bun dan perlu tenaga ya, perlu tenaga ekstra. Nah kalau misalkan sekiranya udah cukup mateng dan juga udah cukup tercampur, boleh kita masukin mie bihun yang tadi udah kita bumbuin ya. Oh ini sebelumnya aku masukin dulu sawinya ya ternyata. Terus baru kita masukin mie bihun jagungnya. Kalau udah kayak gini diaduk-aduk sampai dengan rata, terus diicip-icip gimana rasanya, kurang apa tinggal ditambahin aja ya. Terus kita hidangkan deh. Di sini aku pakai tetep ya untuk garnisnya pakai daun selada yang udah dicuci dulu sebelumnya. Terus langsung aja kita taruh ya masakan kita tadi, mie bihun jagung dengan berbagai macam toppingnya ya, kita masukin kayak gitu, simple banget, gampang banget ya. Dan bunda-bunda di rumah wajib banget coba. Anak-anak juga suka karena di sini aku nggak pakai cabe ya. Aku nggak pakai cabe, cuma pakai sedikit lada aja. Dan ini tuh nggak pedas sama sekali, tapi ini tuh gurih dan sedap banget. Jadi bunda-bunda di rumah wajib coba. Nah ini dia bihun jagung, toppingnya banyak ala Bunda Agi udah jadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga bun. Makasih banyak.